Jadi sesuatu yang sifatnya wajar ketika di antara kita merasa kok Ramadan sudah mau berakhir, Ramadan sudah akan pergi, dan itu mungkin menjadi sesuatu yang fitrah dihadapi oleh dan dirasakan oleh setiap manusia. Iya, Masya Allah. Jadi memang kalau kita bicara tentang wajar nggak sih kalau kita sebagai umat Islam ini untuk Masya Allah. Memang kalau tidak ada habis-habisnya memang betul, kalau kita bicara tentang Ramadan ini dengan keistimewaannya. Baik nih Ustadz, nah banyak kan orang di luar sana memang yang betul-betul meningkatkan ibadahnya ketika bulan suci Ramadan karena memang ada janji-janji pahala yang selalu dilipat gandakan ketika kita berbuat kebaikan, mengaji dan lain sebagainya. Nah dengan datangnya bulan suci Ramadan yang seperti tadi Ustadz katakan, banyak remaja yang aktif di masjid, kemudian banyak yang khotam, sampai mungkin 3 kali khatam ya Ustadz ya, selama 1 bulan full. Kemudian mungkin dalam memberikan sedekah itu lebih meningkat lagi. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini kan patut dipertahankan ya Ustadz. Nah namun memang ibadah-ibadah seperti ini kan memang banyak orang juga yang kadang di luar kemampuannya, seperti tadi mungkin karena dipadatkan oleh aktivitas dan lain-lain, akhirnya mungkin kayak mengaji itu jadi lebih berkurang kalau setelah bulan suci Ramadan. Nah menurut Ustadz sendiri nih, apa sih sebenarnya hal-hal yang realistis untuk kita terapkan setelah bulan suci Ramadan yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Baik. Yang pertama kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa istiqomah itu tidak menuntut banyaknya. Iya. Tapi istiqomah itu menuntut keikhlasan kita dalam melakukannya. Iya. Jadi misalkan ketika di dalam bulan suci Ramadan yang dalam 1 harinya misalkan kita mampu membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, ketika mungkin selesai bulan suci Ramadan karena kan mungkin kembali sudah kepada aktivitasnya masing-masing. Ada yang mungkin jadi kerja di kantoran dan sebagainya, mungkin terhalang akan hal tersebut. Iya. Istiqomah itu tidak menuntut harus kita baca juga 1 juz dan 2 juz, sesuai dengan kemampuan kita. Istiqomah itu misalkan hari ini kita mampunya baca 3 lembar. Iya. Besok mungkin kita baca 2 lembar. Sesuatu yang meskipun kecil tetapi konsisten kita lakukan itu jauh lebih berharga daripada sesuatu yang besar tapi kita hanya lakukan sekali-kali. Nah itu yang perlu. Nah ada beberapa hal, bersedekah pun tidak mesti banyak. Salah satu contoh misalkan ketika di luar suci Ramadan, teman-teman harus tahu, bahkan pemirsa, bahwa senyum saja itu sedekah juga. Masya Allah. Tabassamu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu, kepada tetanggamu dan sebagainya itu juga termasuk sedekah. Dan saya pikir itu tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan dan sebagainya. Artinya kembali kepada diri kita masing-masing dalam menyikapi hal tersebut, bahwa berbuat sesuatu kebaikan itu tidak mesti terlihat misalkan dari segi material yang banyak dan sebagainya, tapi kadangkala ada hal-hal yang mungkin kita anggap kecil tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan sampai nih para sahabat-sahabat ngoran, tadi dikatakan Ustadz senyum itu pahala, kemudian senyum terus sudah. Iya, itu yang persoalan kalau senyum terus. Jangan sampai karena senyum ini adalah pahala, biar tidur senyum terus sudah. Jadi ditempatkan di tempatnya. Betul, jadi kalau ada momennya ya senyum. Karena memang sebenarnya kalau kita dalam bersedekah ya Ustadz ya tidak perlu memang dalam bentuk material ya. Iya, jadi apa yang melekat sama diri ketika itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kenapa tidak? Lewat hal tersebut kita bisa mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi memang kalau kita bicara terus terkait dengan bulan suci Ramadan ini memang betul-betul tidak ada habisnya ya Ustadz ya. Baik ini Ustadz, sebagai pertanyaan penutup ya, memang tidak dirasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini nih Ustadz. Nah mungkin dari Ustadz sendiri nih ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di luar sana yang takut kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka bangun, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka upgrade selama bulan suci Ramadan, ketika meninggalkan bulan suci Ramadan ini mereka akan kembali ke setelan pabrik ulang, kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka jalin, mereka biasakan pada saat bulan suci Ramadan ini akan
mereka lupakan. Mungkin dari Ustadz sendiri ada pesan untuk mereka agar mereka tidak takut kebiasaan itu akan hilang. Silakan Ustadz. Iya, baik. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kadangkala kita begitu gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, tapi ketika sampai di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita mungkin sudah disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hari raya dan sebagainya. Nah, mungkin kembali lagi bahwa keberhasilan kita setelah di dalam bulan suci Ramadan itu dilihat bagaimana keberhasilan kita setelah bulan suci Ramadan itu sendiri. Kembali kepada keistiqomahan kita masing-masing, konsistensi kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah meskipun sekecil apapun itu pasti akan membekas dari pribadi kita masing-masing. Nah, saya ingin berpesan kepada mungkin para pemirsa sekalian bahwa seringkali kita takut ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tapi saya ingin katakan bahwa jangan kita takut ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tapi yang seharusnya kita takut adalah ketika bulan suci Ramadan itu datang di tahun yang akan datang, sementara kita tidak menjumpai bulan Ramadan itu sendiri. Karena bulan suci Ramadan insya Allah akan datang di tahun yang akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Jadi manfaatkan kesempatan hari ini kita sudah berada di penghujung-penghujung daripada bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan hari-hari akhir ini untuk mengisi berbagai macam amal ibadah. Kita qiyamul lail, siam di bulan suci Ramadan. Kita mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi memang banyak hal yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan yang sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita semua. Jadi ada satu kalimat yang bisa saya kutip dalam pembahasan kita pada hari ini. Jadi buat sahabat Ngoran dimanapun kalian berada, ya mungkin kita tidak bisa nih membuat Ramadan ini tinggal lebih lama di hati kita. Namun, tapi kita bisa menjaga hal-hal yang ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan di hati kita. Jadi mari kita terapkan terus dan konsisten dan istiqomah dengan hal-hal kecil yang kita biasakan kita laksanakan di bulan suci Ramadan untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal kecil yang penting kita istiqomah menjalankan, dan itu memang niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harapan dipuji dan riya kepada orang lain. Itu poin pentingnya. Iya. Poin pentingnya jangan sampai kita mengupgrade diri, kemudian membuat hal-hal positif baik untuk dalam hal riyah gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran dan inspirasi untuk kita semua, dan semoga kita semuanya dalam ketakwaan dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, kita sampai di penghujung acara pada hari ini, dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahrul. Masya Allah sudah menyempatkan waktu kembali lagi bersama kami di program Ngoran kali ini. Dan untuk Sobat Ngoran, sebentar lagi juga podcast kita akan berakhir dan semoga kita semua juga akan bertemu di podcast selanjutnya di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Dan semoga teman-teman sekalian sehat walafiat dan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa, saya selaku host pada hari ini undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.